Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Al-Azhari rahimakumullah, sering kita dengar, kita bahas, bahkan mungkin kita baca bahwa tujuan saum kita sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah sesuatu yang diidamkan oleh kita semua tentunya, karena di sisi Allah hanya orang yang takwa sesungguhnya yang disiapkan surga jannatun naim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi surga diperuntukkan hanya orang yang bertakwa. Hanya tujuan takwa itu tentunya tidak bisa ujug-ujug kita peroleh, dilakukan berdasarkan proses dan tahapan demi tahapan. Paling tidak ada 4 tahapan menuju terwujudnya posisi takwa tadi. Tahapan yang pertama adalah jelas muslim. Jadi itu adalah dasar atau modal dasar, bahwa takwa itu dasarnya adalah kita harus muslim. Tapi tentunya muslim bukan dalam artian tampilan ya. Jadi jangan atau tidak dilihat dari sisi tampilannya secara fisik gitu ya. Tidak identik dengan muslim itu misalnya pakai sarung gitu ya, muslim gitu ya. Berjenggot muslim gitu ya. Pakai kopiah muslim, bukan itu. Tapi di dalam tafsir Al-Murabi bahwa Islam itu rukunnya gitu ya. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 gitu ya. Syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji bila mampu, dan itu pun kalau sudah dibuka oleh Arab Saudi. Jadi itu rukunnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tentunya semangat Islam itu tidak berhenti pada rukunnya saja, tapi juga iman. Nah ini sudah meningkat lagi gitu ya. Al-Islamu batin. Jadi Islam itu sebetulnya batin gitu ya. Jadi orang melaksanakan ibadah itu bukan karena keadaan ya. Bukan karena disuruh orang, bukan karena mertua dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena Allah, karena iman yang ada pada diri dada kita. Karena ada seorang tetangga saya gitu ya yang tinggal dekat masjid begitu ya. Pada saat adzan tidak ke masjid gitu ya, dia malah ngobrol. Saya bilang daripada ngobrol mendingan ke masjid gitu kan ya. Nyampe ke masjid sebetulnya, tapi nyampe masjid ngobrol lagi gitu ya. Jadi nyampe masjidnya bukan karena iman, karena diajak gitu ya. Nah, jadi ini modal yang berikutnya, bahwa melaksanakan ibadah kita apapun itu dasarnya adalah iman gitu ya. Karena ada orang yang melaksanakan ibadah itu karena keadaan ya. Jadi orang bergerak itu karena perintah dan berhenti karena larangan Allah, sebetulnya itulah iman. Dan tahapan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu adalah kesempurnaan atau terbaik gitu ya. Jadi kalau saya lihat definisinya, ihsan itu adalah orang atau seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya,
Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat dia. Itulah ihsan. Jadi berbuat yang terbaik gitu ya. Allah seolah-olah Allah melihat kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun, dalam situasi apapun. Dan ihsan itu juga kita melakukan terbaik begitu ya, apapun itu gitu ya. Baik termasuk juga di dalamnya adalah tugas kita sehari-hari, lakukan yang terbaik. Bukan karena diawasi oleh seseorang atau atasan kita, ya, tapi karena sesungguhnya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dalam posisi ini, insya Allah sebetulnya koruptor juga nggak ada begitu ya. Jadi itulah ihsan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, ihsan ini juga sebetulnya kita latih pada saat saum kita ini. Kita tahu bahwa pada saat saum itu kita, orang lain tidak tahu bahwa kita sedang saum. Ketika berwudu, berkumur gitu ya, meskipun misalnya kenapa kita tidak menelan air, tidak ada yang tahu kan, gitu ya, tidak ada yang tahu, tapi kita tidak melakukannya, ya, itu dalam rangka berlatih ihsan sebetulnya. Nah, orang ihsan juga ketika akan berinfak itu kayaknya ingin segera gitu ya, melihat kenceleng tuh ingin segera berinfak gitu ya. Sama dengan kita kalau lihat kenceleng lewat di depan kita tuh ingin segera dipindahkan begitu ya. Orang ihsan tuh tidak demikian ya. Jadi selalu ingin segera berinfak begitu ya. Apalagi melihat kenceleng di masjid gitu, tidak dibiarkan. Itu yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah ikhlas. Nah, ini ikhlas ini memang sering diucapkan, gampang diucapkan, tapi susah pelaksanaannya. Ikhlas itu khalasoh ya, bersih, murni, original. Ini sebenarnya digambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 66 ya. Jadi di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni, antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Bisa dibayangkan di dalam tubuh sapi itu, ya, di antara yang para peternak itu sering peras susunya itu kan di situ juga kotoran dan darah. Tapi kenapa ketika diperas itu keluarnya susu murni? Itulah orang ikhlas. Itu gambaran orang ikhlas itu seperti susu murni gitu ya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menaikkan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi itu adalah tahapan yang keempat. Baru yang terakhir kelima itu mencapai muttaqin. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk setelah puasa menjadi orang yang takwa kalau tanpa melalui proses-proses yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau sudah mencapai derajat muttaqin, sesungguhnya Allah sudah menjamin segala sesuatunya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan membuka jalan keluar baginya, gitu ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasi. Gitu ya, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga, gitu ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Jadi itulah yang kita idam-idamkan tentunya. Hadirin rahimakumullah, ya. Tentunya setelah selesai Ramadan nanti itu, apakah kita sudah termasuk orang yang mencapai derajat takwa atau tidak? Itu sebetulnya bisa kita evaluasi sendiri begitu ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan apa ciri-ciri orang yang takwa. Itu mungkin dibahas tersendiri gitu ya. Tapi saya ingin melihat ilustrasi dengan cara ilustrasi lain gitu ya. Bahwa kira-kira orang yang berhasil ya
menjalankan ibadah Ramadan gitu ya, dan mencapai derajat takwa itu banyak yang sering mengilustrasikan seperti ini ilustrasi aja. Ini mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita semua bahwa Allah itu menurunkan dua sosok makhluk yang bisa dijadikan ibrah, saum. Karena sejatinya makhluk-makhluk lain pun ternyata saum begitu ya, tapi saumnya berbeda gitu ya, berbeda dengan kita. Ya, saya ingin contohkan itu adalah dua binatang yang sering dijadikan contoh, yaitu ular dan ulat. Gitu ya. Ular juga saum gitu ya. Ular saumnya itu adalah tujuannya untuk mengganti kulit gitu ya. Nah, tapi setelah saum tetap aja jadi ular begitu ya. Dan bahkan bisa jadi ularnya tambah galak gitu ya. Tapi ada saum binatang yang kedua namanya ulat begitu ya. Nah, kalau ulat ini sebelum saum memang sebelum puasa ya. Untuk ulat itu sebelum puasa itu ini binatang pengerat yang rakus, memakan dedaunan begitu ya. Tapi setelah dan berbulu, dan apalagi kaum ibu-ibu sering takut gitu ya dengan ulat begitu ya. Tapi setelah selesai puasa menjadi kupu-kupu yang begitu indah gitu ya, dan terbang begitu ya. Nah, itu ilustrasi sesungguhnya adalah ketika orang selesai saum yang makbul begitu ya, insyaallah bagaikan gitu ya, seperti kupu-kupu, tidak seperti ulat. Ya, itu saja seperti mudah-mudahan yang kita dapatkan nanti setelah selesai menjalankan ibadah syaum di bulan suci Ramadan, bagaikan sosok kupu-kupu yang menjadi lebih baik, tidak seperti ular yang justru tambah galak begitu ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, karena namanya juga kultum 7 menit begitu ya, bukan kuliah, terserah antum. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.